Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fajar Setiawan. My ID studi number 254111108. Going to talk about the demand and supply function in business mathematics. Basically, this concept help us understand how prices and qualities change in the market when demand increases or supply decreases. Prices can go up and the upside can happen too. By understanding this we can Wexmar business definition, especially when it come to pricing and planning. Alright, let's go get started. Permintaan. Fungsi permintaan adalah presentasi matematik yang mendefinisikan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah barang atau jasa tersebut dengan yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada periode waktu tertentu. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah yang diminta konsumen akan turun dengan asumsi faktor lain. Sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan akan naik. Faktor penentu utama hubungan ini menunjukkan bahwa harga adalah variabel independen yang paling signifikan dalam menentukan perilaku pembeli konsumen. Kurva permintaan dan contohnya. Kurva permintaan adalah representasi grafis dari fungsi permintaan. Kurva ini selalu berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah, mencerminkan hubungan terbalik antara harga sumbu Y dan kuantitas diminta sumbu X. Fungsi penawaran adalah menggambarkan hubungan antara suatu harga barang dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh penjual atau produsen dari pasar tertentu. Hukum penawaran: jika suatu barang harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen akan cenderung ikut naik. Hal ini terjadi karena harga yang lebih tinggi memberikan insentif keuntungan yang lebih besar bagi produsen. Hubungan ini bersifat positif dan langsung. Produsen termotivasi untuk meningkatkan produksi saat harga jual meningkat demi maksimalkan laba. Kurva penawaran dan dinamika produsen. Kurva penawaran adalah visualisasi dari fungsi penawaran dan secara umum berbentuk naik dari kiri bawah ke kanan atas. Ini menunjukkan korelasi positif antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. Contoh, gula pasir. Pada harga rendah, misalnya 10.000 per kilo, produsen hanya tersedia menawarkan 200 kilo. Ketika harga naik signifikan menjadi 30.000 per kilo, maka penawaran meningkat menjadi 600 kilo untuk mengambil keuntungan dari margin yang lebih besar. Selain faktor-faktor non-harga lain yang mempengaruhi penawaran meliputi biaya produksi, bahan baku, dan tenaga kerja, perkembangan teknologi, jumlah penjual di pasar, dan kebijakan pemerintah seperti pajak dan subsidi. Formulasi matematis fungsi permintaan dan penawaran. Untuk analisis ekonomi yang presisi, kedua fungsi ini dapat diekspresikan dalam bentuk aljabar. Fungsi permintaan umum, QD sama dengan A min BP, di mana QD adalah jumlah diminta, P adalah harga.
dan koefisien B selalu bernilai negatif karena hubungan terbalik. Fungsi penawaran umum QS sama dengan C plus DP, di mana QS adalah jumlah yang ditawarkan, P adalah harga, dan koefisien D selalu bernilai positif karena hubungan langsung. Studi kasus penentuan keseimbangan. Jika diketahui fungsi adalah QD 100 min 2P dan fungsi penawaran adalah QS sama dengan 20 plus 3P, tujuan utama penggunaan rumus ini adalah untuk menentukan titik keseimbangan pasar. Interaksi pasar mencapai harga keseimbangan. Harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan adalah titik krusial di pasar. Keseimbangan ini tercapai ketika kekuatan permintaan dan penawaran sama-sama kuat. Titik ini memastikan bahwa semua barang yang ingin dibeli konsumen pada harga tersebut terpenuhi, dan semua barang yang ingin dijual produsen laku terjual. Faktor-faktor yang menggeser kurva penting untuk membedakan antara pergerakan sepanjang kurva dipicu oleh perubahan harga dan pergeseran kurva dipicu oleh faktor non-harga. Pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan bergeser ke kanan, meningkat, atau ke kiri menurun karena perubahan pendapatan konsumen, selera atau tren pasar, harga barang, subsidi atau komplementer, ekspektasi masa depan. Pergeseran kurva penawaran. Kurva penawaran bergeser karena perubahan dalam biaya produksi naik, misalnya harga bahan baku naik. Penerapan teknologi baru, jumlah produsen atau penjual di pasar, kebijakan pajak atau subsidi pemerintah. Contoh kasus nyata, dampak kenaikan harga BBM. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM adalah contoh klasik faktor bagaimana faktor eksternal dapat memengaruhi kedua fungsi secara simultan, menciptakan efek riak di berbagai faktor pasar, khususnya transportasi. Dampak pada permintaan. BBM yang lebih mahal menyebabkan biaya transportasi pribadi meningkat, konsumen mengurangi mobilitas atau beralih ke transportasi umum yang lebih murah. Permintaan terhadap BBM dan layanan terkait turun. Kurva permintaan bergeser ke kiri. Dampak pada penawaran. Bagi produsen jasa transportasi atau logistik, kenaikan BBM adalah meningkatkan biaya produksi yang signifikan untuk mempertahankan margin. Mereka mungkin mengurangi frekuensi layanan atau menaikkan tarif. Penawaran jasa transportasi menurun. Kurva penawaran bergeser ke kiri. Penyesuaian keseimbangan baru. Interaksi dari penurunan permintaan dan penawaran ini menciptakan titik keseimbangan baru di pasar. Kuantitas transaksi jasa transformasi Q cenderung turun, sementara pada harga P, jasa transportasi tergantung pada seberapa sensitif masing-masing kurva terhadap perubahan biaya tersebut. Kesimpulannya adalah fungsi permintaan dan penawaran adalah pilar fundamental dari analisis ekonomi pasar. Memahami interaksi dinamis keduanya sangat penting untuk memprediksi pergerakan harga dan kuantitas barang di pasar. Kepentingan analisis. Mungkin pelaku pasar, pemerintah, dan konsumen untuk membuat keputusan yang terinformasi mengenai produksi, investasi, dan konsumsi. Faktor pada non-harga. Perubahan faktor non-harga, biaya teknologi selera, yang menyebabkan pergeseran kurva seringkali memiliki dampak pasar yang lebih jauh
besar daripada sekadar menggerakkan harga. Alright, that's all for my presentation. The main point is that demand and supply function play a big role in how the market works and how business plan their strategies. I hope this explanation help you understand the concept better and apply it in real situation. Thanks for listening and feel free to ask any question.